Hey, what are you doing? Huh? Oke, salah satu figur yang gue tunggu-tunggu belakangan ini dan kali ini udah ada di depan gue sekarang yaitu Blockis Starscream. Cuman di sini dia tuh masih pakai yang Buluke, yang artinya lebih mahal. Dia di atas 200.000 kayak gitu ya. Kalau nanti udah masuk ke Indonesia secara resmi dengan label Blockis kayak gitu ya pasti harusnya biasanya tuh lebih murah di bawah 200.000. Jadi datang dengan kondisi box yang udah berantakan kayak gitu ya. Dan bedanya apa sih dengan yang si Blockis itu versi lokal kayak gitu? Ternyata ada bedanya di masalah boxnya bahwa untuk yang Buluke ini itu masih dibungkus plastik kayak gitu, di wrap kayak model-model zaman dulu kayak gitu ya. Dan untuk yang Blockis sih setahu gue memang udah nggak diplastikin lagi. Dan untuk boxnya sendiri penampilan depannya itu kayak gitu, dan di sini tuh ada bonusnya Megatron kayak gitu, mode tank, sampingnya begini. Kemudian untuk bagian belakang itu tuh ya biasa ada pengenalan dari karakternya. Terus kemudian isinya di dalam tuh ada apa aja, dan untuk bagian sini cuma ada display karakternya kayak gitu dengan mata holo-holo menyala kayak gitu, dan warnanya itu merah kuning kayak gitu gitulah pokoknya holo gitu ya. Dan ada perubahan apa di seri yang paling baru ini, dimana seri Transformers One itu kalau menurut gue juga paling movie akurat gitu. Tapi untuk yang seri Starscream ini itu ada yang nggak akurat. Tapi sebelum itu kita mesti rakit dulu, dan ya lanjut kita bahas. Jadi untuk isinya di sini tuh manualnya semua pakai bahasa Cina ya, belum ada bahasa Indonesianya. Dan untuk plastiknya di sini tuh ada update lagi bahwa nggak ada yang sobek-sobekan kayak sebelumnya. Labelnya masih ada, tapi dia tuh udah pakai model yang kayak gini, kayak plastik-plastik Gundam pada umumnya kayak gitu-gitu. Entah kenapa ya, ini yang masih utuh kayak gini, nggak ada sobekannya lagi. Padahal lebih bagus yang sebelumnya loh, heran gua. Kenapa di-update jadi yang klasik kayak gini yang justru nggak lebih bagus. Mungkin nanti untuk yang versi Indonesia bakal kayak kemarin, gua nggak tahu. Aksesoris di base-nya tuh pakai yang kayak gini, warnanya orange kayak gitu. Dan di sini kita dapat Megatron dalam bentuk tank yang gua nggak ngerti faedahnya apa. Kenapa banget dia harus dibuat mode tank kayak gini yang ukurannya juga sangat kecil, nggak sesuai dengan ukuran karakternya atau karakter yang lainnya kayak gitu. Jadi ini tuh versinya bentuknya lebih kecil kemana-mana. Ada artikulasinya ya, jadi bisa mode tinggi kayak gitu atau mode pendek kayak gitu. Dan untuk kakinya bisa gerak kayak gini. Udah kayak gitu doang, nggak ada apa-apa lagi. Gue nggak ngerti faedahnya apa. Lanjut kita bahas ke figurnya. Dan ini hasilnya setelah dirakit dengan kondisi yang ya khas Blockis banget sih, dengan belang betong di catnya kayak gitu yang agak lumayan tipis gitu ya. Buat dipajang kayak gitu tuh udah oke banget, udah Starscream banget. Tapi di sini gue mau mencoba untuk sedikit repaint gitu di bagian merah dan birunya, sama di bagian ya warna-warna besinya. Tapi untuk ininya kayaknya gue biarin aja karena gue nggak punya warna penggantinya, dan di situ ada sablon logo Decepticon. Jadi ya udahlah, gue biarin aja kayak gitu. Dan ini dia figurnya setelah di cat gitu ya, gue repaint sedikit, yang nggak sedikit sih, maksudnya gue repaint di bagian merahnya warna birunya, dan warna hitamnya gue bikin pakai iron dari Jamwin gitu, yang ternyata dia kurang hitam, tapi ya oke lah. Dan merahnya di situ terlalu hitam dan kurang gloss, dan nggak gua clear juga, jadi ya oke lah, udahlah ya. Dan ini malah ada apanya lagi bentuk kayak gitu, lecet bos. Oke, lanjut kita bahas technical produknya. Mulai dari proporsinya dulu, bahwa di sini sih secara proporsi gue ya nggak komplain gitu ya. Ini udah keren banget, dan sejauh ini kayaknya Transformers One Starscream pertama yang movie akurat gitu. Dan murah pula. Ini keren banget sih. Nggak ada komplain sama sekali. Baik dari samping, depan, belakang, itu tuh semuanya oke, looks good gitu ya. Nggak ada komplain, dan dia tuh solid banget gitu. No jomplang, no goplak, no oblak sama sekali. Soal akurasi movie-nya, di sini tuh gue ada sedikit komplain di bagian sayapnya. Jadi kalau kita ngeliat di boxnya gitu, dia tuh modelnya sayapnya kebuka nih, ke samping, di bagian sini juga kayak gitu. Jadi dia tuh bukaannya, sayapnya nggak buka kayak gitu. Dan ada satu cannon atau senjatanya atau roket atau apapun itulah di bagian situ gitu ya, yang dipakai buat nutupin engsel. Tapi kalau di bagian movie-nya itu tuh modelnya lipat kayak gitu. Sayapnya tuh ngelipet ke belakang. Lo bisa lihat di situ ada goretan biru gitu ya di bagian belakang, dan ini tuh sama kayak gini konsepnya. Cuman masalahnya adalah, nah kalau dilipat kayak gini,
Canonnya jadi di belakang, sementara kalau di filmnya tuh ada di bagian depan. Jadi gue agak terganggu sedikit dengan adanya engsel kayak gini, yang seharusnya ininya bisa jadi engsel aja. Jadi gue terpaksa harus pindahin bagian sini ke sini. Yang ini sebenarnya nggak sesuai peruntukannya dan nggak sesuai dudukannya, jadi ada gap di situ karena memang nggak ada space buat masukin si lingkar itu, bentukannya kayak gitu. Tapi masih oke sebenarnya karena engselnya tuh ketutupan dari bagian si Canon itu kayak gitu-gitu. Dari belakang jadi ada lubang-lubang kayak gitu di bagian engselnya. Engselnya gede banget memang dibuat di situ. Lanjut ngomongin soal bahan di sini ya sama aja kayak seri-seri di Transformers One gitu. Bahan-bahan yang udah dicat mungkin sedari biji plastiknya gitu. Jadi bukan finishing ketika dia udah jadi udah dicetak terus kemudian finishing, biasanya lebih rapi gitu ya, lebih rata. Makanya kita mungkin harus banget ngecat dia biar lebih stabil warnanya kayak gitu. Ya itu sebuah apa ya, maksudnya kayak seenak kita aja nanti warnanya bisa jadi apa aja kayak gitu sih. Dan ini gue masih ngikutin standar warnanya dengan merah dan warna biru yang kebetulan gue punya warnanya. Dan untuk warna yang ini, kremnya ini masih bawahnya gue nggak punya warna dan gue males nge-mixnya buat nyari warna yang tepat juga. Jadi ya udah apa ada yang kayak gitu. Dan ini catnya masih nggak bener. Tes oke lah. Gue no komplain dengan hasil cat gue. Balik lagi ini Blockies gitu ya, ini TF1 gitu, dengan standarnya yang udah beda dari sebelumnya dan ini sudah mulai lebih akurat. Dan jujur aja gitu, maksudnya dari penantian gue tuh beberapa bulan gitu ya, dan dapet hasil yang kayak gini tuh cukup terbayar gitu. Nggak yang kayak zong banget tuh, nggak yang puas banget tuh, nggak, tapi oke lah, gue bisa terima dan ini recommended banget kalau menurut gue. Lu mesti punya kayak gitu, dan ya memang harus punya ya, ketika lu misalnya niat koleksi ya memang harus punya. Lanjut kita bahas soal artikulasinya. Di sini gue bilang tadi no oblak gitu ya, karena memang persandiannya tuh enak banget. Di bagian kepala tuh ya bisa nengok-nengok dan sedikit mendongak, kemudian unduknya nggak bisa, kemudian di bagian sayapnya tuh bisa di puter-puter kayak gini, dan sebenarnya ini bisa dibuka engselnya juga, tapi catatannya ini harus dipindah dulu, dicopot, kemudian kita buka tutup kayak gitu. Lanjut di bagian solder padnya ini tuh nggak bisa diapa-apain, cuman di sini gue ngerasa kayaknya ada yang baru di bagian sini deh. Jadi join yang dipakai di tangan tuh jadinya kayak gini. Ini tuh nambah range juga buat dia naik kayak gitu. Bagus sih, gue rasa cukup bagus, apalagi dengan ditambah-tambah sedikit detail-detail kayak gitu ya. Itu agak leluasa juga buat kita gerak-gerakin kayak gitu. Putar-putarnya tuh ada di bagian sini, di dekat siku. Kemudian untuk sikunya masih 90 derajat aja karena dia pakai single joint. Kemudian untuk tangannya dia ya udah pakai ball joint dengan ada lubang di bagian situ, dan ini udah cukup oke lah. Meskipun range-nya memang nggak begitu luas. Kemudian untuk torsonya biasa statis, cuman di sini tuh bagian lampu di dalamnya itu beda. Dia tuh lebih kecil dari biasanya karena memang perutnya tuh ramping gitu ya. Dan ini yang gue suka dari Blockies adalah dia tuh netepin standarnya tuh nggak saklek banget gitu. Ketika misalnya dia memang jualan modul lampu di dalam gitu ya, mereka bakal nyesuaiin modul lampunya tergantung dari figur apa yang bakal mereka bikin kayak gitu. Itu nilai plus juga. Terus kemudian bisa muter-muter doang kayak gini, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kemudian di bagian kolornya bisa buka kayak gini, dan ini tuh agak sedikit ganggu karena dengan konsep bukan kayak gini doang, di bagian samping doang, maka kita tuh kepentok kalau ke bagian depan. Kalau kakinya mau naik ke depan tuh kepentok, jadi kita harus maksimalin baru kita naik ke sini. Naik setting itu, dan lihat aja sempaknya tuh jadi kayak gitu. Untuk sampingnya segini, dan untuk ke belakangnya segini karena di belakang tuh bokongnya bisa buka tutup juga. Untuk bagian dengkulnya masih sama dengan 90 derajat gitu ya. Ya mungkin ada lebihnya dikit lah kayak gitu. Single joint doang, dan untuk kaki bagian bawahnya cuma pakai ball joint dan udah nggak ada apa-apa lagi di situ. That's okay. Ya meskipun sebenarnya agak limit gitu untuk artikulasinya, tapi itu tidak menghalangi kita ketika kita misal mau ngepose-posein dia tuh pakai gaya-gaya Starscream kayak gitu. Satu lagi untuk fiturnya masih sama, pala geplak kayak gitu ya, tapi di situ tuh warnanya kuning, bukan merah. Sementara untuk Starscream harusnya bukannya agak lebih ke orange dan merah gitu ya, tapi di sini tuh orange-nya agak sedikit lebih ke arah kuning gitu, kurang merah. Ya overall gue tidak kecewa dengan figur ini, apalagi dijual dengan harga yang cukup murah, yaitu 200 ribuan ya. Ini lebih dikit gitu ya. Untuk yang Blockies nanti bakal di bawah, harusnya sih gitu, biasanya gitu. Nggak tahu nanti kalau misalnya ada perubahan. Terlepas dari dia tuh sedikit kurang akurat di bagian sini, selain itu no complain gitu ya. Dengan minimnya artikulasi juga itu nggak ngaruh sama sekali, karena gue kebutuhan pajangnya juga paling kayak gini gitu. Ketika ditaruh udah kayak gini doang posenya.
Apalagi kalau misalnya kita tambahin stand base tuh ya udah taruh apa ya namanya, stabil, nggak bakal kemana-mana. Cuman di sini misalnya ada orang-orang yang penggila aksesoris gitu yang kudu banget ada aksesorisnya, ya sorry aja bahwa di figur ini tuh nggak ada aksesoris yang bisa dipegang kayak gitu. Meskipun tangannya udah support untuk megang sesuatu kayak gitu berlobang, tapi nggak ada bawaan aksesoris yang bisa kita kasih ke dia buat dipegang-pegang. Apakah figur ini cukup bagus dan menarik gitu? Ini sekaligus gue pakai buat ngejawab pertanyaan kemarin tuh, ada yang nanya di video gue Megatron dari Yolopak, 400.000 gas gak gitu? Ya kalau menurut gue sih mendingan enggak kalau Yolopak. Jujur aja gue tuh nggak setuju dengan produk-produk Yolopak ya, secara kualitas apa segala macam tuh kurang setuju. Kalau menurut gue sih mendingan Blokis. Selain dari bahannya yang lebih bagus dan lebih solid kayak gitu, dari persendiannya apa segala macam, koleksinya juga lebih banyak kayak gitu. Sekarang dia udah masuk ke Starscream-nya, sementara si Yolopak itu belum ada. Kalau menurut gua, balik lagi, ini subjektif juga, Blokis adalah pilihan terbaik untuk saat ini gitu ya. Sejauh ini bisa gue bilang kalau ini Starscream terbaik saat ini yang bisa lu temuin di pasaran, apalagi dengan harganya yang cuma 200.000 atau bahkan di bawahnya. Ini tuh paling masuk akal yang bisa lu ambil sebagai pelengkap koleksi dari lini Blokis Classic Class. Dan untuk saat ini juga Blokis paling lengkap gitu ya koleksinya, udah sampai Starscream juga, yang bentar lagi mungkin bakal merambah Soundwave, Shockwave-nya. Ya, who knows, gua nggak tahu. Kedepannya mungkin Blokis juga bakal lebih improve lagi untuk kualitasnya. Gue sih masih ngarep gitu. Gue masih ngarep juga kalau mereka tuh bakal remake untuk yang versi ROTB atau masuk ke DOTM-nya lebih serius lagi gitu, lebih akurat lagi, nggak kayak yang sebelumnya. Soalnya ROTB yang udah dirilis tuh cenderung butuh di remake karena beda segmentasi aja. Yang dulu tuh masih terlalu bocil, kalau ini tuh udah mulai disesuaikan dengan market yang sebenarnya harus dia hadapi. Ini untuk masuk ke kebutuhan koleksi dan display kayak gitu udah jelas masuk, meskipun masih juga nawarin fitur interaktif kayak lampu geblak kayak gini dan artikulasi yang bisa kita main-mainin sebagai robot-robotan. Dari sisi keamanan juga ini masih masuk ke 8 plus karena nggak tajam-tajam, jadi aman gitu ya, nggak nancep-nancep di kulit atau bakal kesedak karena partnya cukup gede-gede kayak gitu-gitu. Jangan Takara. Kalau menurut gue, lu beli Takara di usia 18 plus gitu ya, karena majority dari penonton gue tuh 18 plus, lu beli Takara aja tuh kalau menurut gue tuh udah aneh, karena lu bukan bagian dari marketnya. Ngapain maksain masuk ke market dari Takara gitu, yang bentar lagi juga mungkin bakal hilang. Ya nggak tahu lah. Jadi itu aja kayaknya bahasan kali ini soal si Starscream, yang bentar lagi juga gue masih nyari, ini belum masuk pada Stronnya, yang gue kira itu juga bakal bagus gitu ya, dari catnya juga udah bagus dari sononya dan udah siap langsung pajang tanpa harus mikir repot-repot buat ngecat. Tapi kalau balik lagi, kalau pengen ngedisplay dengan visual yang paling maksimal ya, memang lu mesti ini coba-coba ngecat kayak gitu ya, atau lu pakai jasa repaint kayak gitu-gitu biar lebih maksimal ketika dipajang sebagai koleksi aja kayak gitu, sebagai figur display, bukan lagi sebagai mainan. Jadi udah, itu aja sih dari gua. Selamat hunting, selamat menikmati buat yang udah pegang, dan